56% wilayah Indonesia adalah air. Selama 7 dekade lebih, TNI Angkatan Laut bermimpi memiliki kapal induk. Bukan untuk ancaman, bukan untuk arogansi, tapi untuk menjangkau. Pada tahun 2026, mimpi itu berwujud baja sepanjang 180 meter. KRI Giuseppe Garibaldi, kapal induk pertama dalam sejarah Indonesia. Bukan yang terbesar, bukan yang termahal, tapi bagi sebuah negara kepulauan yang selama ini bertahan dengan alutsista serba terbatas, kehadirannya adalah lompatan strategis yang tidak bisa diabaikan. Mari kita lihat fakta teknisnya. Giuseppe Garibaldi awalnya dibangun untuk Angkatan Laut Italia. Kapal ini memiliki panjang 180 meter, lebar 33 meter, dengan bobot penuh sekitar 14.000 ton. Dengan kecepatan maksimal 30 knot dan jangkauan 7.000 mil laut, Garibaldi mampu menjangkau seluruh titik di wilayah Indonesia tanpa perlu mengisi bahan bakar. Daya angkutnya mencapai 18 helikopter atau kombinasi pesawat VSTOL. Di masa lalu, ia mengoperasikan Harrier Jamjet. Di masa depan, dengan retrofit yang sedang berlangsung di Surabaya, ia akan dioptimalkan untuk helikopter angkut, heli serang, dan drone tempur. Namun yang membedakan Garibaldi dari kapal induk negara lain adalah doktrin penggunaannya. Indonesia secara eksplisit menekankan peran kapal ini untuk operasi militer selain perang, khususnya bantuan bencana alam. Sebagai negara dengan 127 gunung api aktif dan jalur gempa tektonik teraktif di dunia, kemampuan menghadirkan rumah sakit apung dan pusat komando dalam hitungan jam adalah aset kemanusiaan yang tak ternilai. Inilah yang sering luput dari analisis asing. Garibaldi bukan dibeli untuk menakuti tetangga, ia dibeli untuk menjawab geografi Indonesia sendiri. Dan inilah bagian yang layak kita apresiasi sebagai bangsa. Kapal ini tidak diretrofit di Italia atau Singapura. Proses modernisasi dilakukan di Surabaya, di bawah koordinasi PT PAL dan perusahaan galangan asal Italia, Fincantieri. Apa artinya? Artinya transfer teknologi terjadi di dalam negeri. Insinyur dan teknisi kita belajar langsung bagaimana merawat kapal induk, bagaimana mengintegrasikan radar, sistem komunikasi, hingga jaringan data tempur. Dan ilmu ini tidak akan menguap. Sejak 2020, PT PAL telah merancang kapal perawat ramping multiguna versi Indonesia dari kapal induk mini. Desainnya lebih modern, lebih sesuai dengan karakter perairan Nusantara. Dengan pengalaman merawat Garibaldi, para perancang kapal kita tidak perlu lagi meniru secara membabi buta. Mereka punya laboratorium hidup. Jadi, ketika ada yang bertanya, apakah Garibaldi menggeser karya anak bangsa? Jawabannya, tidak. Ia justru menjadi akselerator. Lalu bagaimana persepsi kawasan? Tidak ada negara ASEAN yang menyatakan kekhawatiran resmi. Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina cenderung mengambil sikap wait and see. Mengapa? Karena secara teknis, Garibaldi tidak cukup modern untuk mengubah keseimbangan kekuatan regional. Bandingkan dengan kapal induk Cina atau India. Ukuran Garibaldi hanya 1/5 dari kapal induk kelas Nimitz milik Amerika Serikat. Ia tidak membawa jet tempur siluman. Sistem persenjataannya juga tergolong generasi sebelumnya. Yang membuat dunia respek bukanlah kapalnya, melainkan sinyal yang dikirimkan Indonesia, bahwa negara ini mulai serius membangun Blue Water Navy, bukan dengan lompatan besar, tapi dengan langkah-langkah strategis yang terukur. Dan Garibaldi adalah langkah pertama yang paling terlihat. Namun, sebagai penjaga fakta, kami tidak bisa hanya menyuguhkan sisi gemilang. Garibaldi adalah kapal berusia 40 tahun. Meskipun Italia menjaganya dengan baik, fakta teknis tetap tidak bisa dipungkiri. Usianya sudah tidak muda. Proses retrofit diperkirakan menyerap anggaran 100-200 juta dolar Amerika Serikat. Sementara biaya operasional tahunan bisa mencapai 60-80 juta dolar Amerika Serikat. Angka-angka ini signifikan untuk APBN pertahanan Indonesia yang saat ini masih berada di kisaran 0,7% produk domestik bruto. Dan kita memiliki catatan buruk. Beberapa alutsista bekas di masa lalu kurang terawat karena keterbatasan suku cadang dan disiplin perawatan. Akhirnya, mereka lebih banyak diang di dermaga daripada berlayar.
Jika hal ini terjadi pada Garibaldi, ia akan dijuluki Port Queen, mahakarya yang hanya indah dipandang, namun jarang melaut. Kritik kedua menyangkut prioritas. Indonesia saat ini memiliki sejumlah program alutsista strategis yang dikerjakan oleh PT PAL, PT Pindad, LEN Industri, dan PT Dirgantara Indonesia, fregat Merah Putih, kapal cepat rudal 60 meter, drone elang hitam, bahkan rudal pertahanan udara Erhan. Masalahnya, anggaran pertahanan bersifat terbatas. Setiap rupiah yang masuk ke proyek luar negeri atau proyek retrofit berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk program dalam negeri. Bukan berarti Garibaldi salah, tapi Indonesia perlu memastikan bahwa ia tidak mengorbankan anak kandungnya sendiri. Jika transfer teknologi tidak berjalan efektif, Garibaldi hanya akan menjadi konsumsi anggaran tanpa warisan industri. Kesimpulannya, KRI Giuseppe Garibaldi adalah kapal yang tepat pada waktu yang tepat, dengan sejumlah catatan. Sebagai simbol, ia membawa pesan bahwa Indonesia tidak lagi ingin menjadi penonton di kawasannya sendiri. Sebagai aset, ia memberikan kapasitas kemanusiaan dan komando yang sebelumnya tidak dimiliki TNI Angkatan Laut. Sebagai investasi masa depan, ia dapat menjadi sekolah maritim bagi generasi pembuat kapal Indonesia, asalkan kita disiplin menyerap teknologinya. Namun semua itu hanya akan berarti jika kita mampu merawatnya, jika kita mampu membangun ekosistem logistiknya, dan jika kita tidak melupakan karya anak bangsa. Garibaldi bukanlah akhir dari perjalanan. Ia adalah awal dari babak baru, dan sepenuhnya tergantung pada kita, bangsa Indonesia, apakah babak ini akan ditulis sebagai kemenangan strategis atau sekedar catatan kaki dalam sejarah.